Bab 1491, Otoritas Pemicu. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Bagus. Yesuan juga omong kosong, langsung melemparkannya ke ruang penanaman, dan kemudian langsung memurnikannya. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya mati 4. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya mati 6. Nada perintah sistem, membuat Yesuan tercengang. Ketika pohon itu sudah tua, bagaimana ia bisa menerobos? Tuan kecil, mayat perang ini sangat maju, aku benar-benar membiarkanku menerobos. Pohon itu tidak dapat mempercayainya. Yesuan sama, dia tidak menyangka bahwa pendapatan mayat perang humanoid ini begitu tinggi. Ini hanya mayat sederhana, bukan binatang buas. Tampaknya makam Suanyu ini, tidak salah. Selamat kepada orang dewasa untuk menerobos. Bai Ming berkata langsung setelah merasakan napas Yesuan. Teruslah bergegas. Mata Yesuan berbinar dan terus membiarkan pohon-pohon tua dan Megatron Suanjing mati pergi menjelajahi jalan. Setelah beberapa saat, pohon tua itu datang lagi dengan berita. Tuan kecil, aku bertemu yang lain, kali ini adalah 6 dimensi yang mati. Pohon tua itu melewati udara. Dengan induksi hewan peliharaan, Yesuan dengan cepat menemukan masa lalu. Namun, ketika mereka mendekat, napas peperangan humanoid ini tiba-tiba naik. Suanjing yang mati 7 berat. Itu juga merupakan lonjakan kekuatan. Meskipun itu hanya alam, itu juga sangat aneh. Bunuh. Bai Ming tidak terlalu peduli, dan sekali lagi membawa orang banyak untuk membunuh masa lalu. Yesuan mengamatinya dengan mata yang tajam, dan akhirnya menemukan kelahiran Suanzu di pinggang peperangan humanoid ini. Hei! Suanzu mentah dihancurkan oleh pohon tua. Peperangan humanoid ini kehilangan obat dari udara suci dan kemudian dibunuh. Adapun tubuh, tentu saja itu ada di tangan Yesuan. Kali ini, meskipun tidak dapat membuat Yesuan menerobos, pendapatan saat ini tidak sedikit, dan saya tidak tahu tingkat hulu ledak humanoid sebelumnya. Apakah mayat peperangan humanoid ini, apakah itu berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah orang yang ditemui, dan kemudian meningkatkan kekuatan? Yesuan tiba-tiba berkata, lain kali kamu melambat, aku akan pergi dulu. Bai Ming berkata kepada orang lain. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka dan segera bertemu dengan perang humanoid. Kali ini, masih 6 orang mati, tetapi ketika Bai Ming digunakan untuk mendukungnya, mayat perang tiba-tiba bangkit menjadi orang mati. Tampaknya alasan mengapa mayat perang ini tiba-tiba menaikkan wilayah bukanlah jumlah orang, tetapi tingkat tertinggi dari orang-orang yang mereka temui. Bai Ming sudah mati dan mati, jadi itu juga telah dipromosikan menjadi kematian. Segera, perang humanoid ketiga ini terbunuh. Ketika dia disuguhi perang humanoid keempat, Bai Ming tidak melangkah lebih jauh, tetapi melihatnya sepanjang waktu. Benar saja, perang humanoid ini hanya memiliki 6 tingkat kematian. Di antara tim di rumah lelang, 3 orang Suolao dan Song Qingsing adalah 6 orang yang mati. Ini juga memverifikasi dugaan Yesuan dan yang lainnya. Tingkat mayat ini benar-benar sama dengan tim terkuat. Ketika pohon itu mati 5 kali, mayat pertempuran juga mati 5 kali lipat. Setelah dia menerobos ke dalam kematian 6 kali lipat, dia tidak menemui kematian perang 5 tahun yang mati. Demi kenyamanan, Bai Ming pergi ke bagian belakang tim. Sedangkan untuk bagian depan, itu adalah jalan lama pohon itu. Jika kamu membunuh seperti ini, alam pohon lamaku dan pohon itu akan dibangkitkan lagi. Yesuan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia mati, dan pohon itu selalu mati. Dia telah membunuh hampir 10 tubuh perang humanoid, dan alamnya telah dinaikkan menjadi setengah. Diperkirakan setelah menghadapi beberapa peperangan humanoid, Anda dapat menerobos. Itu benar. Namun, tepat setelah mereka memecahkan peperangan humanoid ke-12, mereka tiba-tiba mendengar beberapa gerakan. Ini sepertinya suara pertempuran. Yesuan mengangkat alisnya dan dengan cepat membuat serangan pohon. Dengan berbagi penglihatan, dia melihat sosok yang sedang berperang melawan peperangan humanoid. Orang tua itu baru saja muncul. Orang ini membunuh peperangan humanoid yang mematikan, dan kemudian tubuhnya dikumpulkan dalam sekejap. Itu adalah Master Misterius. Alis Yesuan terangkat. Setelah melihat metode pemecahan, Master Misterius ini bergegas ke masa lalu dan kemudian menghilang ke mata semua orang. Tanpa diduga, tim benar-benar bertemu dengannya. Master Misterius ini juga menghancurkan tampilan lama pohon itu,
dan kemudian langsung berbalik dan pergi. Kecepatan ini, saya khawatir bahkan pohon tua itu tidak dapat mengejarnya. Tuan kecil, orang ini tersembunyi. Pohon tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yah, saya melihat bahwa dia secara akurat menemukan posisi Zheng Xuanzu. Jawab Ye Xuan, dia mampu menemukan posisi Zheng Xuanzu secara akurat dengan wawasannya, tetapi Master Misterius ini dapat mengetahuinya, tetapi memiliki beberapa kekuatan. Saya tidak tahu mengapa, dia selalu memiliki perasaan aneh tentang Master Misterius ini. Saat ini, Ye Xuan langsung memecah kehampaan, muncul di samping pohon, dan kemudian melihat bagian belakang Master Misterius itu, cahaya menyala. Perintah pembunuhan mati. Sekarang, Ye Xuan dapat dengan mudah memahami posisi Master Misterius ini. Jangan ikuti dia cepat, dan dia dapat dengan akurat menemukan manik-manik suci mentah pada mayat, dan tidak ada daging untuk dimakan di belakangnya. Ye Xuan berkata, biarkan pohon tua dan Megatron bertukar jalan. Tak lama kemudian, pohon tua itu menemukan mayat perang lainnya, dan kemudian Ye Xuan langsung menerobos kehampaan, bersama 3 Tuan Song Qingsing yang sudah meninggal. Namun, ketika keempat talenta itu baru saja membawa mereka, makam Xuanyu tiba-tiba mulai bergetar hebat. Booming, apa yang terjadi? Ye Xuan dan yang lainnya terkejut dan buru-buru berjaga-jaga terhadap lingkungan sekitar. Pada saat ini, prajurit humanoid itu tiba-tiba berhenti menyerang dan kemudian memasuki dinding. Boom, dinding itu terbuka dan tertutup, sehingga Ye Xuan dan yang lainnya tidak dapat memahami situasinya. Mayat perang berbentuk manusia ini, bagaimana bisa pergi? Sebelum mereka bisa bereaksi, ada tekanan di pundak mereka, dan semua orang tidak bisa terbang. Siapa yang memulai larangan itu? Seru Song Qingsing. Awalnya mereka bisa terbang, tetapi sekarang semua orang tidak bisa terbang, bahkan Megatron ditekan ke tanah, berubah menjadi bebek dalam jongkok di kaki Ye Xuan. Tidak menunggu mereka untuk terkejut, seluruh tanah tiba-tiba terbuka, dan semua orang tidak bereaksi, semua jatuh. Palung, Ye Xuan juga terkejut. Tidak hanya itu, bahkan Bai Ming dan yang lainnya di ujung lain gerbang neter langsung jatuh. Untungnya, orang-orang ini tidak universal, dan masing-masing memiliki sarana untuk menghancurkan tanah, bahkan jika tingginya ratusan ribu mil, mereka tidak akan terluka. Hei, 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 suara teredam menyebar, semua orang aman untuk mendarat. Ye Xuan juga berhasil jatuh, dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan banyak orang di sekitar. Ada banyak orang yang tersebar di kota Tianluo dan rumah iblis. Mereka semua ada di sini, dan ada ratusan dari mereka. Bai Ming tidak jauh dari Ye Xuan. Dia segera membungkuk dan kemudian tertegun, apakah semua orang terkonsentrasi? Apa yang terjadi? Siapa yang memicu agensi? Di kejauhan, kota Tianluosheng bertanya dengan aneh. Semua orang, turun, ada larangan, ini bagaimana cara pergi? Penguasa rumah iblis mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Ditemukan bahwa di sekelilingnya tertutup, dan langit-langit yang dibuka di bagian atas tertutup dan tidak ada jalan keluar. Ini adalah istana yang sangat besar. Tidak banyak barang di istana. Hanya ada 2 patung tulang putih yang aneh dan besar. Selain itu, tidak ada yang lain. Setelah melihatnya, penguasa kota Tianluo dan penguasa Tuan Tanah juga datang. Bai Ming, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya pemilik Tianluosheng. Tidak, kami masih bertarung, dan tiba-tiba jatuh. Bai Ming menggelengkan kepalanya. Aku pergi untuk melihat 2 patung itu. Setelah penguasa rumah iblis selesai berbicara, dia langsung membawa orang-orang ke arah 2 patung itu. Jelas aneh memiliki 2 patung di istana yang begitu besar. Tidak hanya dia seperti itu, bahkan Tianluosheng dan Bai Ming juga siap untuk melihat masa lalu. Tersedia saat ini. Nah, 2 patung itu. Alis Ye Xuan terangkat dan tiba-tiba menemukan tempat yang aneh. 2 patung itu tidak tertutup sepenuhnya, dengan beberapa lubang kecil di atasnya. Dengan mata yang jeli, Ye Xuan melihat beberapa energi aneh di lubang-lubang kecil ini. Energi semacam ini bukanlah temperamen kehidupan, atau aura kematian, tetapi Ye Xuan merasa bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia memikirkannya dengan saksama, dan pikirannya berkelebat dalam benaknya. Dia segera berteriak dan berkata, Bai Ming, cepat kembali. Oke, ketika Bai Ming melihatnya, dia tidak banyak berpikir, dan dengan cepat membawa orang kembali. Penguasa kota Tianluo dan penguasa Tuan Tanah juga mendengar teriakan itu, dan alisnya sedikit berkerut. Ye Xuan sudah mati dan mati,
dan dia berani memanggil nama Bai Ming. Sebelum Ye Xuan bercampur dalam tim-tim lelang, mereka tidak merasa lega, mengira itu adalah orang-orang Song Qingsing, tetapi hanya membawa wawasan ke dunia berikutnya. Tampaknya ini bukan masalahnya sekarang. Namun saat berikutnya, mereka tidak punya waktu untuk berpikir, karena di dalam kedua patung ini, tiba-tiba sebuah energi aneh meletus. Ini adalah helium. Ya, ini menyesakkan. Ye Xuan pernah melihatnya di Pulau Dihao. Dua patung, masing-masing dengan ribuan lubang kecil, terbakar, dan tiba-tiba ada orang di tengahnya. Namun kali ini, Ye Xuan tidak melihat pemandangan dalam imajinasinya. Pada hari di pulau itu, ledakan itu adalah kegilaan gila, yang akan membuat orang merasa emosional dan militan. Kali ini, itu bukan kegilaan, tetapi dua lainnya, kemarahan dan kebencian. Ketenangan ini hanya berlangsung beberapa detik, dan setelah beberapa detik, perubahan terjadi. Hei, boom, berkelahi, keluar, dua patung, yang di dalam adalah kemarahan-kemarahan, dan yang di dalam adalah kebencian. Meskipun kedua jenis sesak napas ini lebih lemah daripada kegilaan, mereka juga sangat mengerikan, yang kedua setelah kegilaan. Begitu pecah, itu di luar kendali. Wow, Tuan Luo, kamu membunuh saudaraku. Aku bertarung denganmu. Misi terakhir, kamu tidak terdistribusi secara merata, aku ingin membunuhmu. Itu hanya karena kesalahanmu yang menyebabkan saudaraku mati dan mati. Seluruh permainan, momennya kacau. Meskipun orang-orang dengan alam tinggi telah menolak gelombang pertama kesombongan, masih ada gelombang kedua dan ketiga. Selain itu, saat sesak napas menyebar, banyak orang terus merekrut. Sial, ternyata itu mencekik, dan semua yang tetap terjaga mundur ke sudut. Wajah utama kota Tianluosheng berubah drastis dan dengan cepat membawa orang-orang ke arah tembok. Namun, penguasa negeri dan tim yang mulia semuanya direkrut. Negeri yang pernah ditemui rumah iblis dan Ye Xuan, meskipun hanya satu kata, tetapi negeri itu adalah gerakan membunuh, dan rumah iblis. Pada kenyataannya, adalah kekuatan magis. Kekuatan yang menyesakkan ini, paling mirip dengan kekuatan magis ini, pembunuhan, orang-orang yang ganas lebih mungkin direkrut, sehingga rumah iblis hampir sepenuhnya dimusnahkan, langsung mulai menghadapi orang-orang di sekitar. Pada saat ini, semua orang di tim lelang kota Tianluo merasa dingin. Untungnya, Ye Xuan mengingatkannya lebih awal, jika tidak, mereka akan sengsara. Mundur ke sudut, kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan setelah minum sedikit, dia terus mundur. Wow, tidak mau pergi. Kamu adalah rumah lelang berhati hitam. Terakhir kali aku mengadu 5.000 pertempuran, aku membunuhmu. Seorang penguasa rumah iblis marah dan menghancurkan masa lalu. Pengadilan kematian, Ye Xuan dan pohon tua itu menembak bersama-sama, langsung membunuh 6 Master Xuanjing yang mematikan ini. Kemudian, pohon tua itu langsung menyerbu ke kerumunan kerusuhan, membunuh. Pada saat ini, gas yang menyesakkan itu masih menyebar. Jika tidak ditekan, saya khawatir bahkan sudutnya tidak aman. Megatron, untuk menghalangi patung di sebelah kiri. Ye Xuan segera memberi perintah kepada Megatron. Meskipun Megatron tidak dapat terbang sekarang, ia dapat berubah bentuk, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa ia dengan mudah mencabut patung di sebelah kiri, dan kemudian tiba-tiba memperbesarnya, membungkus patung yang marah di sebelah kiri seperti kain. Kemarahan-kemarahan, berhenti menyebar. Apa ini? Ada kekuatan seperti itu. Bai Ming dan yang lainnya tercengang, tetapi untungnya, mereka telah mencegah penyebaran sesak napas. Untungnya, di sini hanya kemarahan dan kebencian kemarahan, kedua jenis sesak napas ini menjadi sasaran. Seperti kegilaan Pulau Bursa, siapapun yang terkontaminasi akan menjadi kasar dan brutal dan akan menyerang semua orang di dekatnya. Dan kemarahan dan kebencian kemarahan bukanlah masalahnya. Namun, begitu pertempuran berlanjut, efeknya tidak berbeda dengan kegilaan. Bagaimanapun, pertempuran akan selalu memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Dalam hal ini, semua kecuali musuh adalah musuh. Ini tidak berbeda dengan kegilaan. Pada hari itu, tim utama kota Luosheng hanya kehilangan beberapa alam rendah, tetapi itu relatif bagus. Mereka juga mundur ke sudut saat ini. Siapapun yang tidak membuka mata datang dan membakar untuk membunuh, tetapi tidak keluar, apa masalahnya? Bai Ming, apa yang terjadi? Tianluosheng City bertanya dengan keras. Apa lagi yang bisa terjadi? Siapa yang pasti telah memicu agensi?
Bai Ming menjawab. Tetapi, mengapa Master Misterius itu tidak? Kota Tianluo berkata dengan aneh. Setelah pengingat seperti itu, semua talenta bereaksi. Kekuatan keempat pihak, sekarang hanya ada 3 pihak, di mana Master Misterius yang sendirian. Memikirkan hal ini, Ye Xuan segera mencari-cari lingkaran. Sebelumnya dia hanya menandai yang lain dengan perintah pembunuhan maut, tetapi sekarang saya dapat menemukannya. Namun, ketika dia melihatnya, dia melihat Master Misterius itu, dan tinggal di balik tembok puluhan meter di utara istana. Jika tidak ada tanda pembunuhan merah dari pembunuhan maut, Ye Xuan tidak dapat menemukannya. Organ ini dipicu oleh Master Misterius. Ye Xuan tiba-tiba mengerti semua orang jatuh, tetapi mengapa Tuan Misterius itu tidak? Dan masih berdiri di balik tembok, menunggu orang-orang di sini saling membunuh dan keluar lagi. Namun, saat ini, Ye Xuan tidak terlalu peduli, karena kemarahan yang penuh kebencian telah memenuhi sudut. Blokir kemarahan yang penuh kebencian ini, teriak Bai Ming. Semua orang mendesak kekuatan kemarahan dan Viantin dalam tubuh untuk mengembun menjadi penghalang yang mencegah kebencian kemarahan menyebar. Jika tidak, mereka juga akan terpesona. Dalam pertempuran, sudah hampir 10 detik, orang-orang di depan kedua patung itu sudah banyak yang mati, dan hanya 30 dari mereka yang masih bertarung. Namun, ketika saya memikirkan tentang bagaimana menghadapinya dalam pikiran Ye Xuan, itu tiba-tiba meledak menjadi kejutan dan menyebar ke telinga semua orang. Ye Xuan menatapnya dan menemukan bahwa patung tulang putih yang terus-menerus membuat marah, tiba-tiba meledak. Kemudian, kemarahan-kemarahan di istana dikumpulkan ke arahnya, dan kemudian mengembun menjadi ruang bawah tanah. Kemarahan-kemarahan, Ye Xuan mengernyit dan mengenalinya. Pada saat ini, kemarahan dari kemarahan di istana telah diserap oleh amarah dari kemarahan. Setelah penyerapan selesai, amarah dari kemarahan ini lebih dari 20 meter tingginya, dan napasnya tidak lemah. Saya khawatir setidaknya tingkat kematian adalah 7. Namun, ini belum berakhir. Di dalam tubuh mereka yang meninggal, tiba-tiba ada ledakan amarah, dan itu sangat melimpah. Tidak baik, ada juga orang-orang yang mati, jangan biarkan itu menyerapnya lagi. Mata Bai Ming membelalak dan dia langsung berteriak. Kemarahan dari kemarahan sebelumnya diserap oleh banyak orang. Sekarang orang-orang ini sudah mati, dan kemudian kemarahan diprovokasi oleh kemarahan dan meninggalkan tubuh. Dengan cara ini, kemarahan dari kemarahan dalam tubuh manusia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada tingkat ini, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang telah hidup selama ribuan tahun, dan ada lebih dari 5.000 tahun. Setelah bertahun-tahun, siapa yang tidak marah? Setelah amarah yang marah ini menyerap amarah orang yang sudah meninggal, amarah itu tumbuh banyak. Jika amarah dari amarah ini diserap oleh amarah ini, amarah itu mungkin akan tumbuh sampai mati, dan bahkan sampai mati. Jika Anda tidak menghentikannya, semua orang diperkirakan akan mati di sini. Kota Tianluo Shengcheng juga bereaksi. Jika Anda sudah mati, Anda bisa menyelesaikannya, tetapi jika Anda tumbuh sampai mati, Anda akan mendapat masalah. Jangan lupa, ada banyak kebencian di sekitar Anda. Cepat, selesaikan amarah ini dulu, atau Anda akan mendapat masalah. Penguasa kota Tianluo tidak berkata apa-apa, tetapi membawa semua orang ke jalan dan menyerang amarah-amarah yang telah tumbuh sampai mati. Ye Xuan juga sama, pembunuhan terjadi. Membakar pedang, Ye Xuan telah melancarkan serangan. Meskipun ada sesuatu dalam sistem menelan super yang dapat menyerap kemarahan dan kebencian kemarahan, bagaimana itu dapat dibandingkan dengan kecepatan kemarahan? Megatron masih membungkus kebencian-kebencian, dan tidak dapat menerimanya. Jika Anda membiarkan orang menyerapnya sekarang, Anda mungkin harus menunggu kemarahan tumbuh hingga mati. Sesak napas belum diserap, atau menunggu sampai kemarahan teratasi. Kemarahan-kemarahan ini sudah dapat ditindaklanjuti, tetapi sekarang hanya jalan buntu, dengan kekuatan terbatas. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak orang di pihak manusia, serangan itu hampir menimpanya. Hei, 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 tubuh kemarahan hancur dan tercekik. Makhluk-makhluk di ruang bawah tanah lebih baik dibunuh. Mereka seperti hantu, dan seluruh tubuh lemah. Selama mereka terus menyerang, kekuatan mereka akan terus melemah. Tetapi selama mereka memberi mereka waktu, mereka dapat terus menyerap pemulihan. Oleh karena itu, perlu untuk membunuh amarah ini dalam waktu singkat, dan kemudian menyerap amarah-amarah. Tetapi jangan lupa bahwa ruang bawah tanah dapat mengendalikan mereka yang belum mati,
termasuk Raja Iblis yang terpesona oleh amarah. Namun, saat ini, boom, tiba-tiba ada suara ledakan di samping, dan Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa Megatron langsung terkejut. Patung tulang putih lainnya, yang telah rusak saat ini, adalah mantel yang melihat langit. Lagi, dengan kedatangannya, kebencian seluruh istana juga terpacu, dan tubuh-tubuh itu juga keluar dari kebencian yang sangat besar. Pertama-tama selesaikan kebencian ini, kota Tianluo City tiba-tiba minum. Dibandingkan dengan kemarahan-kemarahan 7 tahun yang telah tumbuh menjadi jalan buntu, kebencian muda yang baru saja muncul ini lebih baik diselesaikan. Di bawah serangan semua orang, pembunuh yang penuh kebencian ini langsung terbunuh oleh satu pukulan, dan seluruh tubuh dibombardir dan berubah menjadi kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Jangan biarkan itu menggumpal lagi, semua yang mati, dan gunakan ini untuk menyerap sesak napas. Yesuan berkata, tiba-tiba melemparkan botol penyerapan helium. Orang-orang itu tidak dapat memahami apa itu, tetapi mereka menggunakan desahan kemarahan untuk mengetahui bahwa sesak napas di sekitarnya diserap ke dalam benda ini, yang sungguh menakjubkan. Adapun prajurit tingkat 6 dari Xuanjing yang mati, ia terus-menerus menyerang kemarahan 7 kali lipat dari orang mati, tetapi kecepatan kemarahan ini begitu cepat sehingga menyerap sesak napas. Di bawah serangan semua orang, kecepatan penyerapan dan kecepatan putus bisa menjadi datar. Itu adalah hantu. Sisi manusia hanya merasakan banyak tekanan, karena mereka tidak hanya harus menahan sesak napas, tetapi juga menyerang amarah kemarahan. Selain itu, iblis dan orang lain masih membantu amarah, situasinya tidak begitu baik. Pohon itu sudah tua, membunuh semua penghasut. Yesuan berkata kepada pohon tua itu, "Itu bagus." Pohon yang menyerang amarah kemarahan itu sudah tua, dan itu melintas ke belakang seorang prajurit yang telah bingung oleh kesedihan. Dia meninju kepalanya dengan pukulan. Selama Anda menyelesaikan ketidaknyamanan ini, tekanannya akan jauh lebih kecil. Hanya saja, semuanya tidak sesederhana itu. Wow, tiba-tiba, orang-orang di rumah lelang itu memiliki beberapa trik, dan kemudian mereka dikendalikan oleh amarah untuk menyerang orang-orang di sekitar mereka. Pengadilan kematian. Yesuan menghancurkan mesin itu dan melintas. Dia mengangkat tangannya dan membunuhnya. Meskipun dikatakan bahwa orang-orang ini dapat digunakan di mata jiwa, tetapi Yesuan sekarang sudah mati dan mati. Orang-orang dikendalikan oleh yang mencekik, dan tidak mudah untuk menangkap mereka dengan mata jiwa. Jadi, hanya bisa membunuh. Sebenarnya, Yesuan sangat tidak berdaya di hati. Jika tanahnya cukup, Anda dapat langsung menggunakan mata pesona, tetapi itu bisa menjadi lebih banyak pembantu. Sangat disayangkan bahwa musim gugur sekarang sudah mati dan keduanya sangat sulit. Itu terlalu berbahaya, jadi Yesuan membiarkannya terus berlatih. Adapun Baiming, meskipun dia adalah rubah cahaya bulan, dan dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya di bawah sinar bulan. Dia bukan mata-mata yang mempesona, satu-satunya rubah yang tidak dapat mempelajari mata pesona. Kalau tidak, segalanya bisa menjadi jauh lebih mudah. Wei Zentian, aku mengumpulkan cincin Qiankun untukku. Yesuan berkata kepada Megatron. Ada banyak mayat di tanah, dan ada banyak mayat perang di kepala. Selama Yesuan dapat menerobos, atau pohon tua itu menerobos lagi, krisis akan terpecahkan. Megatron memimpin kematian dan dengan cepat mengumpulkan cincin Qiankun. Pada saat ini, Yesuan memusatkan pandangannya pada Tuan Rumah Iblis. Kekuatan Rumah Iblis tidak lemah, dan mungkin ada banyak mayat perang. Pohon itu sudah tua, selesaikan dia. Yesuan memberi instruksi kepada pohon tua itu. Tidak masalah, pohon itu seharusnya sudah tua, dan itu langsung melesat ke belakang Rumah Iblis. Meskipun Tuan Rumah Iblis telah terpesona oleh pikiran, rasa bertarung masih ada di sana. Pada saat sebelum diserang, roh yang mengamuk dicurahkan. Sayangnya, pohon itu saat ini selalu mati. Hei, dengan suara teredam, Tuan Rumah Iblis terbang maju, tepat mengenai serangan Yesuan. Hei, suara teredam lainnya menyebar. Sayang sekali bahwa penguasa iblis tampaknya telah menggunakan kartu-kartu itu, dan mata seluruh orang telah berubah menjadi hitam dan napas telah melonjak. Ketika pohon itu melihat bahwa dia tidak mati, itu berkedip lagi dan itu adalah pukulan lain. Tanpa diduga, penguasa Tuan Tanah berbalik dan membanting, dan langsung membunuh pohon itu. Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu telah dibangkitkan. Kedua sistem itu segera berbunyi,
dan Yesuan mendengar beberapa tertegun, tetapi saat berikutnya, dia terkejut. Saya melihat bahwa amarah kemarahan tiba-tiba meledak, dan kemudian berubah menjadi sesak napas yang tak terhitung jumlahnya dan berkumpul menuju penguasa orang Majus. Suasana penguasa rumah orang Majus telah meroket lagi. Mati dan mematikan 8. Tidak bagus, ruang bawah tanah terpasang. Wajah Yesuan berubah sangat. Adegan ini di luar reaksinya. Dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Bahkan Bai Ming yang sudah mati dan mati adalah sama. Siklusnya 9 kilatan, kilatan kelima. Cahaya Bai Ming menyala dan dengan cepat melesat ke tubuh utama rumah iblis. Namun, penggunaan kartu dan tubuh rumah iblis, yang marah karena amarah, sangat kuat dan meledak. Pukulan langsung itu menembus dada Bai Ming. Hei, mata Bai Ming membelalak dan dia tidak percaya bahwa dia terluka parah. Untungnya, dia tidak melukai jantungnya, dan dia menyelamatkan hidupnya. Tapi sekarang, semuanya menjadi lebih merepotkan. Pemilik rumah iblis 8 dimensi Xuanjing yang mematikan, kekuatannya sangat kuat, dan sekarang hanya alam utama Tianluosheng yang mirip dengannya. Penguasa kota Tianluosheng melihat Bai Ming terluka parah, segera menembak, untuk mencegah penguasa rumah iblis memenangkan pengejaran, akan membunuh Bai Ming. Jika Bai Ming mati, peluang mereka untuk menang setidaknya akan turun 30%. Memanfaatkan kesempatan ini, Bai Ming dengan cepat mengambil ramuan obat dan mengobati lukanya dengan aroma kehidupan. Selanjutnya, itu benar-benar akan menjadi putus asa. Hanya saja Megatron telah kembali dengan banyak Qiang Kun, dan Yesuan langsung melahap benda-benda ini di atas ring. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini 5 mati. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini mati selama 6. Hei, roh abu menerobos, dan saat ini mati. Serangkaian 3 perintah sistem berbunyi, 3 kekuatan Yesuan melonjak beberapa kali, dan sekarang, mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Megatron memecahkan masalah orang lain, dan pohon tua dan aku telah melakukan tuan tanah. Yesuan segera mengeluarkan perintah. Sebenarnya, dia dapat menggunakan kartu-kartu di awal, seperti badai pedang dan unicorn, tetapi dia merasa bahwa ancaman dari kedua ruang bawah tanah ini tidak besar. Bos yang sebenarnya, saya khawatir itu belum muncul. Tuan misterius yang ditandai oleh perintah pembunuhan kematian, tidak melihat mereka saling membunuh di balik tembok. Pembunuhan pecah, membakar pedang, Yesuan dan pohon tua, kota Tianluo City, bergabung untuk menyerang tuan tanah-tanah itu. Adapun yang lain, alih-alih membersihkan seniman bela diri yang tersisa yang membingungkan pikiran, mereka membersihkan amarah mereka dan memberi ruang bagi Yesuan. Hari itu, Tuan Kota Luosheng tidak pernah membayangkan bahwa ada beberapa tuan yang tersembunyi di tim rumah lelang, seperti Yesuan dan Sulao. Jika mereka hilang kali ini, semua orang mungkin akan mati. Saya harus mengatakan bahwa tuan tanah tempat ini sekarang kuat dan meledak-ledak, dan dalam kasus Perang Dunia I, ia masih berada di atas. Angin, ini juga menyalahkan Yesuan Fang yang takut dengan sesak napas, untuk melindungi orang lain, dan tidak langsung membuka pesta pembunuhan. Jika tidak dibawa peningkatan berlipat ganda, dia pasti akan dapat membunuh kemarahan dan kebencian dalam waktu singkat. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan penyesalan tidak ada gunanya. Sekarang saya akan membunuh Tuan Tanah dan mengatakannya. Wow, aku akan membunuhmu. Tuan Rumah Iblis telah menjadi gila, dan bahkan jika tidak ada kegilaan untuk membingungkan pikiran, dia sudah terpesona. Semua orang adalah musuhnya. Untungnya, keuntungan Yesuan dan yang lainnya sedikit diperbesar, karena Bai Ming dan yang lainnya telah menyelesaikan mereka yang telah bingung, dan sekarang hanya satu tuan tanah yang tersisa. Tentu saja, mereka juga sangat menderita. Rumah lelang memiliki 6 orang kuat dan mematikan, dan hanya ada 4 yang tersisa di antara yang mati, dan kota Tianluo hampir sama. Namun, pada saat ini, kebencian dari kebencian tiba-tiba terbentuk. Berikan aku. Setelah melihatnya, Bai Ming segera melangkah maju dan mengambil segenggam kalajengking penuh kebencian yang baru saja dipadatkan. Kemudian dia dengan cepat bergabung dalam pertempuran Yesuan. Keempat tuan, dan tuan tanah tempat ini, situasi akhirnya stabil. Yesuan memperkirakan bahwa setelah 3 detik, tuan tanah akan dibunuh olehnya. Tentu saja, selama tidak ada perubahan selama periode tersebut. Boom, 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 di istana, suara pertempuran terus berlanjut. Segera, tuan rumah iblis dikalahkan, dan kegilaan yang melekat padanya dengan cepat terlihat. Oh,
Tepat ketika kegilaan itu terpisah, kepala rumah iblis itu langsung dipotong oleh Ye Xuan. Mau pergi, berikan aku. Orang tua itu melihat kegilaan yang besar itu dan dengan cepat melintas, dan sebuah tinju api menghantam. Hei, kegilaan-kegilaan itu dipukuli banyak, dan napasnya lemah sejenak. Ketika itu belum terbentuk, kerumunan memenangkan pertempuran dan langsung mengubahnya menjadi ribuan sesak napas kecil. Kedua ruang bawah tanah telah dipecah, tetapi istana disegel dan harus diserap. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, sekali lagi melemparkan beberapa botol penyerapan gas helium, siap untuk mengambil semua helium ini. Helium dapat digunakan untuk memurnikan Mandarin tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika saatnya untuk mengambilnya, wilayahnya mungkin dapat mengejar ketinggalan dengan cepat. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ye Xuan memiliki hal seperti itu, semua orang tidak banyak bertanya, dan mengumpulkan sesak napas di seluruh istana secara langsung. Masalahnya adalah Ye Xuan, jadi mereka juga memberi Ye Xuan. Lagi pula, jika tidak ada pihak Ye Xuan, mereka diperkirakan sudah mati saat ini. Selain 3 orang Ye Xuan, hanya ada 5 orang yang tersisa di kota Tianluo. Mereka adalah penguasa kota Tianluo dan seorang yang kuat beranggotakan 6 orang yang sudah meninggal. Sedangkan untuk yang beranggotakan 5 orang yang sudah meninggal, hanya ada 3. Di satu sisi rumah lelang, ada 1 orang yang lebih banyak yang sudah meninggal 6 orang daripada pemerintah kota Tianluo, dan seorang prajurit yang kuat beranggotakan 5 orang. Sementara, ini mengerikan. Siapa yang menyentuh agensi? Kota utama kota Tianluo telah dilanda keringat, dan tubuh yang marah dalam tubuh juga telah banyak dikonsumsi. Jika dimainkan untuk sementara waktu, vitalitasnya akan habis, dan akan mudah jatuh. Bai Ming melirik mayat-mayat di tanah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Makam Suanyu ini benar-benar mengerikan. Jika orang datang sedikit lebih banyak, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Selain itu, ada mayat perang yang aneh, dan jika ada beberapa yang tiba-tiba muncul sekarang, itu akan mengerikan. Bagaimanapun, mayat akan ditingkatkan sesuka hati, setidaknya menjadi orang mati. Bai Ming buru-buru menepis gagasan ini. Bagaimana jika itu terwujud? Siapa yang memicu agensi? Aku mungkin tahu. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba terbuka. Semua orang memusatkan perhatian pada Ye Xuan, dan penguasa kota Tianluo berkata, siapa? Apakah orang misterius itu? Tidak buruk. Ye Xuan seharusnya memiliki kalimat, dan segera memberikan instruksi kepada pohon itu. Api yang tersisa, pohon tua itu melintas di masa lalu, datang ke dinding, dan kemudian membantingnya keluar. Hei, pertahanan dinding sangat tinggi, dan pukulan tua pohon itu belum menghancurkan dinding. Halo, haruskah kamu keluar? Ye Xuan berkata ke depan. Dengan perintah pembunuhan maut, Ye Xuan dapat dengan akurat merasakan bahwa orang misterius itu ada di balik dinding. Selain itu, pembunuhan merah pada kata itu juga mengungkapnya. Apa? Pria misterius itu hadir. Kota Tianluosheng dan Bai Ming dan yang lainnya terkejut dan mata mereka membelalak. Hei, pada saat ini, dinding itu tiba-tiba membuka pintu, dan sesosok keluar darinya. Orang ini adalah martir misterius yang memegang volume rahasia ketiga sebelumnya. Bagaimana kamu tahu bahwa aku? Pria misterius itu melirik pohon di sebelahnya. Jika menebak, tidak ada yang salah. Namun, agak aneh bahwa Su Lao dan Ye Xuan mengetahui posisinya dengan akurat. Dindingnya keras dan dapat bernapas, dan tidak dapat dibuka tanpa teknik khusus. Ye Xuan dan pohon tua, bagaimana kalian tahu? Kalian tidak perlu tahu ini. Ye Xuan tidak bermaksud menjawab pertanyaan ini. Melihat mayat-mayat di tanah, dia bertanya, inikah mahakaryamu? Ya, itu organ yang aku picu. Martir misterius itu mengangguk. Hal-hal yang campur aduk, siapakah kamu, dan belum memperlihatkan wajahmu. Kota Tianluo sangat marah. Bagaimanapun, kota utama kota Tianluo juga telah kehilangan banyak master, dan bahkan dia hampir mati di sini. Itu sepadan. Setelah mendengar ini, seniman bela diri misterius itu langsung melepaskan pertarungan dan memudarkan jubah hitamnya, memperlihatkan wajah aslinya. Semua orang terkejut karena wajah pria misterius ini sebenarnya adalah seorang remaja. Begitu muda, siapakah kamu? Bai Ming berpikir sejenak dan menemukan bahwa tidak ada ingatan yang berhubungan dengan bocah ini, dan bertanya langsung. Qi Tianrui. Pria misterius itu menjawab. Qi Tianrui, nama ini sangat asing bagi semua orang. Aku tahu kamu belum pernah mendengar nama ini,
tetapi kamu seharusnya pernah mendengar nama saudara perempuanku. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, itu adalah jeda, dan kemudian dia mengucapkan sebuah nama, Qi Xuanyu. Begitu ini dikatakan, tubuh semua orang bergetar. Qi Xuanyu, makam Xuanyu. Semua orang tiba-tiba bereaksi. Qi Tianrui ini adalah saudara laki-laki Qi Xuanyu, pemilik makam Xuanyu. Ya, makam ini dibangun oleh saudara perempuanku, tetapi itu setelah reinkarnasiku. Kata Qi Tianrui, kali ini, semuanya hampir tiba-tiba. Makam ini dibangun oleh saudara perempuan Qi Tianrui. Meskipun dibangun setelah reinkarnasi Qi Tianrui adalah saudara laki-laki Qi Xiaoyue. Bagaimanapun, dia akan memiliki beberapa cara dan kebiasaan, tetapi itu dibenarkan. Ye Xuan dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Qi Tianrui ini ternyata adalah reinkarnasi, yang berarti bahwa kehidupan masa lalu Qi Tianrui setidaknya adalah yang terkuat yang memutar roda. Hei, bagaimana dengan reinkarnasi? Karena ruang pemakaman Xuanyu ini terbuka, itu berarti harta karun itu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan saudaramu? Kota Tianluosheng dingin dan dingin. Adikku membangun ruang pemakaman ini setelah aku. Aku tidak tahu apakah dia sudah mati atau reinkarnasi, tetapi karena aku di sini, tidak ada yang bisa mengambilnya. Qi Tianrui berkedip dan membunuh. Hanya denganmu, kota Tianluo juga merupakan sumber pembunuhan. Jika ini bukan Qi Qirui, bagaimana mungkin pemerintahan kotanya merusak begitu banyak orang? Hei, distrik ini sudah mati dan mati. Itu hanya seekor kecoa di hadapanku. Jika itu aku di masa lalu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memberiku teh. Sekarang aku berani berteriak di hadapanku. Kamu lelah, Qi Tianrui berkata dengan dingin. Lingkungan yang berputar memang sangat kuat, setidaknya 100 kali lebih kuat dari kota Tianluo, yang 7 kali lebih berat. Namun, itu juga kehidupan masa lalu. Sekarang Qi Tianrui, bukankah sudah mati? Karena sangat kuat, bagaimana kamu bereinkarnasi? Kamu perlu menggunakan metode ini. Reinkarnasi apa itu? Apa katamu? Qi Tianrui sangat marah dan tampak seperti akan melakukannya. Meskipun dia hanya mati dan mati, dia sama dengan kota Tianluo, tetapi dia sudah terbangun. Apakah kekuatan tempurnya sebanding dengan orang biasa? Oh, aku akan datang untuk melihatnya, reinkarnasinya luar biasa. Penguasa kota Tianluo mendengus dan berkata kepada Ye Xuan dan yang lainnya, kalian masih tidak ingin menembak. Awalnya, Ye Xuan ingin mengepung Qi Tianrui ini, tetapi ketika dia mendengar bahwa kota-kota Tianluo berkata demikian, maka biarkan dia pergi. Dalam kasus level yang sama, menantang reinkarnasi, ini bukan kesombongan umum. Itu adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Qi Tianrui berteriak dingin dan melompat langsung ke bawah, bergegas ke kota utama Luosheng. Sebenarnya, penguasa kota Tianluo juga menghirup sedikit kemarahan dan kebencian, tetapi itu belum mencapai titik kebingungan, jadi dia membenci Qi Tianrui ini. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung. Kota Tianluosheng awalnya memainkan permainan. Baik kemarahan dan hidup dan mati Xuan Qi menghabiskan banyak waktu. Selain itu, lawannya adalah reinkarnasi, dan hanya satu tatap muka, Tuan Kota Tianluo tertembak oleh tinju. Xuanyu Yuehui kembali. Qi Tianrui tidak bermaksud menghabiskan waktu lama dengan kota Luosheng pada hari ini, dan langsung mengerahkan triknya. Sebuah pedang hancur, dan wajah utama kota Tianluosheng melarikan diri dengan bermartabat. Pada saat ini, gas pedang ini tiba-tiba berbalik dan langsung memotong kepala kota Tianluosheng Spike. Pertarungan, dari awal hingga sekarang, hanya sedetik. Reinkarnasi Qi Tianrui ini begitu kuat. Tuan kota, pada hari itu, 6 orang kuat dari sisi mati pemerintah utama kota Luosheng melihat utama kota Tianluo berjongkok di belakang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka dan berseru. Sama halnya dengan 7 dimensi yang mati, celahnya benar-benar begitu besar. Ye Xuan, yang telah bermain melawan reinkarnasi berkali-kali, tahu bahwa reinkarnasi tidak begitu mudah untuk dihadapi. Hari ini, kota Luosheng hanya mencari kematian. Dia dibunuh oleh Qi Tianrui dan juga diharapkan oleh Ye Xuan. Aku melihatnya, ini adalah akhir dari ketidaktahuannya. Qi Tianrui akan mengambil cincin Qiankun dari Tuan Kota Tianluosheng dan menoleh dan berkata kepada Ye Xuan dan yang lainnya. Apa yang kamu inginkan? Bai Ming berkilauan dan bertanya. Kamu seharusnya menjadi keluarga Bai Villa Baihu, ayo pergi.
Qi Tianrui berkata kepada Bai Ming. Meskipun kehidupan masa lalunya adalah pemain kuat dalam reinkarnasi, tidak perlu disebutkan bahwa roda yang berputar ada di mata Baihu Mountain Villa. Dia tidak perlu memprovokasi musuh yang sangat kuat. Haha, Bai Ming hanya tersenyum acuh tak acuh. Dia berkata, aku belum melihatnya sejak aku berada di roda. Terlebih lagi, kamu hanya mati dan mati. Tidak tahu cara mengangkat, mati, dan kamu tidak bisa menghadapinya, beri kamu 3 detik untuk berguling. Qi Tianrui berkata dengan ekspresi tidak sabar. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengajarimu. Bai Ming berkata, tetapi suaranya belum turun. Qi Tianrui menerima pesan, tidak, ayo pergi bersama. Mendengar ini, Ye Xuan juga tidak bersahaja, langsung ke pohon itu kepada yang lama. Bunuh, reinkarnasi Qi Tianrui ini benar-benar terlalu marah, tetapi kekuatannya tidak diharapkan kuat, karena dia harus bergantung pada orang lain untuk melepaskan kedua mantelnya. Perang ini, sebenarnya, tidak ada ketegangan. Pohon itu sekarang mati dan mati. Sama seperti reinkarnasi Qi Tianrui, yang lama saja dapat dipilih, apalagi Ye Xuan dan yang lainnya. Sebelum kepala kota Tianluosheng Qi Tianrui sudah mati, dan sekarang Qi Tianrui lebih dari 1 musuh, tetapi juga mati. Api, setelah pohon itu diberi instruksi dari Ye Xuan, dia segera memisahkan 2 sisa api, masing-masing di sebelah kiri dan belakang Qi Tianrui. Kemudian, dia dengan cepat pindah ke masa lalu dan meninjunya. Meskipun Qi Qirui berada di balik tembok, dia tidak melihat pohon tua itu, jadi dia terkejut. Namun, dia juga reinkarnasi sejati dan tidak mungkin ditusuk. Hei, Qi Tianrui berbalik dan menghantam kepalan tangan tua pohon itu. Tiba-tiba, dosa orang mati dan roh tua pohon itu bertabrakan satu sama lain, dan gelombang udara bergulung. Yang membuat Qi Tianrui luar biasa adalah dia bahkan membuat pertandingan yang ketat dengan pohon itu. Siapa dia, bahkan penguasa surga dan kota, yang sudah mati dalam kematian, tidak dapat menghentikannya dari meninju. Apakah lelaki tua botak ini benar-benar mampu? Pada titik ini, dia samar-samar merasa bahwa dia mungkin agak ceroboh. Cahaya bulan, Bai Ming, yang juga sudah mati dan mati, telah bergegas ke arahnya. Dia memiliki pedang panjang di tangannya dan penembak jitu bulan sabit putih. Bai Ming adalah rumah putih di Baihu Villa. Meskipun dia bukan jenius top, dia juga sangat bagus. Bagaimanapun, dia baru berusia 1000 tahun ini, dan kekuatannya tidak dapat dihitung menurut yang normal. Suanyu Yuehui kembali. Qi Tianrui sekali lagi mengeluarkan pedang, tetapi kecelakaannya adalah bahwa gerakan ini tidak bertemu dengan cahaya bulan Bai Ming, tetapi menyekat cahaya bulan. Baru kemudian, dia menggunakan trik ini untuk membunuh kota Tianluosheng. Bai Ming tidak bodoh. Dia sudah pernah melihatnya sekali. Tidak mungkin menggunakan trik yang sama dan bergegas menghindarinya. Namun, langkah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setelah kembali dijauhi oleh Bai Ming, bulan misterius ini berbalik dan mengubah posisinya dan melacak Bai Ming. Ini benar-benar rudal pelacak, sihir yang bagus. Di kejauhan, Ye Xuan melihat dengan iri, tetapi sayangnya, trik ini tidak dapat dia transkripsikan dengan wawasan. Baik Suo dan Bai Ming telah menembak, dan dia secara alami tidak dapat menyembunyikannya. Meskipun ranahnya 2 tingkat lebih rendah dari Qi Tianrui ini, dia dapat membantu dari jarak jauh. Pembunuhan pecah, membakar pedang, serangannya tidak lebih buruk dari orang lain. Pada saat yang sama, 3 sekte militer Song Qingsing yang mati juga melancarkan serangan. Reinkarnasi dan Qi Tianrui mendengus dan tidak tahu apa artinya. Tetapi dia melihat Xiao Xuan dan yang lainnya, dan dia menyesalinya. Bai Ming dan yang lainnya sebenarnya baik-baik saja, tetapi pohon tua itu agak sulit, kekuatan serangannya tidak lemah, dan juga terlalu menjijikkan untuk mengubah posisi. Ini yang kau paksakan padaku, berikan aku untuk mati. Qi Tianrui tiba-tiba merasa sedikit berbeda, dan langsung menggunakan yang terkuat yang bisa digunakan sekarang. Reinkarnasi, tubuh Qi Tianrui melonjak. Pada saat berikutnya, dengan tubuhnya sebagai pusat, serangan mengerikan meletus, dan semuanya dikembalikan oleh Suanyu, yang dikendalikan olehnya. Dalam sekejap, ada lebih dari selusin penembak jitu yang menyerang dan menjarah semua orang. Lihat ke dalam palung, bagaimana dengan pembesaran? Ye Xuan terkejut. Untungnya, kekuatan serangannya tidak lemah, dan dia tidak dimasukkan ke dalam jantung oleh Qi Tianrui, jadi hanya bulan misterius yang kembali padanya. Pembunuhan pecah.
Membakar pedang. Boom! Bulan misterius ini dikalahkan, tetapi orang lain tidak seberuntung itu. Bos rumah lelang, Song Qingsing, bekerja sama dengan dua orang kuat berusia 6 tahun lainnya yang mampu bertahan hidup. Adapun 5 prajurit yang tewas dalam kematian, semuanya jatuh. Tidak bagus. Alis Bai Ming terangkat. Mereka yang telah menghancurkan bulan lainnya setelah mereka membunuh orang lain, mereka pergi ke 4 volume Ye Xuan, dan jumlahnya lebih dari 10. Bagaimana Ye Xuan menghalanginya? Jangan terlalu muda untuk melihatku. Ye Xuan tidak terburu-buru dan dengan cepat menembak. Pada saat yang sama, pohon itu juga berkedip kembali, langsung menggunakan tudung api untuk menyelamatkan 3 orang Song Qingsing. Hei, 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 setelah tudung api diserap oleh bulan berujung 3, itu tak tertahankan dan meledak terbuka. Kekuatan ledakan itu tidak lemah, dan putaran Suanyu yang tersisa dikembalikan ke gempa bumi, dan 3 orang Song Qingsing selamat. Ini agak toleran, saya pikir Anda bisa bertahan dengan beberapa putaran. Qi Tianrui berkata dengan dingin, siap untuk melemparkan putaran kebangkitan lainnya. Saya tidak ingin menggunakannya, ini adalah kematian Anda sendiri. Pada saat ini, cahaya Ye Xuan tiba-tiba menyala dan memutuskan untuk menggunakan kartu terkuat. Kirin jatuh. Tidak menunggu Qi Tianrui untuk menembak, ada kuku api besar jatuh. Apa? Qi Tianrui belum bereaksi, dan dia diinjak oleh kuku api ini. Tiba-tiba, dampak kuat dari membanting ke bawah, mengejutkan organ-organ dalamnya dan melukai, dan terluka parah awalnya, Qi Tianrui hendak melancarkan serangan putaran kedua. Sekarang dia diserang seperti ini, dan tubuhnya menjadi gila dan tidak teratur. Rekaman kedua unicorn, masih tidak menunggunya bereaksi, dan kemudian berkumpul kembali, dan kemudian jatuh tanpa ampun. Qi Tianrui, yang terluka parah, menatap kuku api dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa. Dia tidak mengerti siapa yang menjadi target gerakan ini. Bai Ming. Namun, Bai Ming masih dalam kondisi yang salah saat ini, jelas tidak. Kekuatannya sangat kuat, tetapi dia belum sepenuhnya bermain. Bagaimanapun, Ye Xuan tidak pernah kehilangan trik ini. Boom! Kuku api kedua jatuh dan langsung membunuh Qi Tianrui. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah sistem meminta suara untuk membuktikan bahwa Qi Tianrui telah mati. Awalnya, Ye Xuan tidak ingin menggunakannya karena dia merasa agak aneh, mungkin itu tidak sesederhana itu, dan dia ingin menyimpannya. Namun, jika tidak digunakan lagi, saya khawatir akan sulit untuk menghadapi Qi Tianrui ini. Sebelum Ye Xuan jatuh, dia bertemu dengan Mo Moyi, Nalan Bing, dan Nalan Jie. Sebenarnya, itu tidak dapat dianggap sebagai reinkarnasi. Mereka hanya berada di alam yang sama. Qi Tianrui ini adalah reinkarnasi yang sebenarnya. Dia adalah reinkarnasinya sendiri. Jika dibandingkan, ketiga orang yang mengenakan mantel darah itu adalah semut. Meninggal, Bai Ming dan yang lainnya melihat tubuh Qi Tianrui yang telah terbakar menjadi abu terbang. Mereka semua tercengang. Mereka tidak bereaksi sampai veteran pohon itu membawa kembali cincin mereka kepada Ye Xuan. Ye Xuan menerima 2 cincin Qian Kun ini, tetapi tidak banyak hal baik di dalamnya. Namun, itu juga membuat Megatron menerobos ke 7 orang yang sudah mati. Reinkarnasi Qi Tianrui ini mungkin telah memberikan saudara perempuannya Qi Xuanyu. Makam Xuanyu ini mungkin telah didirikan oleh Qi Xuanyu. Jadi, barang-barang mereka mungkin ada di sini. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, jika reinkarnasi meninggal, akan ada beberapa penglihatan. Misalnya, mata reinkarnasi. Dia baru saja memikirkan ini, dan buah di atas istana benar-benar memadatkan mata reinkarnasi. Saya tidak tahu, siapa mata reinkarnasi ini, apakah itu rubah reinkarnasi atau reinkarnasi, atau apakah itu reinkarnasi. Setelah reinkarnasi mata muncul, reinkarnasi kehendak langsung diserap, dan kemudian 2 mata reinkarnasi lainnya muncul satu demi satu. Reinkarnasi, kali ini sangat cepat. Suara reinkarnasi kota terdengar. Kali ini, mereka tidak memadatkan ilusi. Mata reinkarnasi tercepat keluar dengan desahan dingin dan segera menghilang. Ternyata kali ini reinkarnasi yang datang lebih dulu. Kamu, anak muda, kita cukup baik. Setelah reinkarnasi pergi, reinkarnasi pemilik kota tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku sudah melihat 2 senior. Ye Xuan buru-buru menyapa. Baiklah, aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Aku akan mengambil langkah pertama. Reinkarnasi kota tidak omong kosong,
langsung pergi. Pada akhirnya, hanya reinkarnasi rubah reinkarnasi yang tersisa. Pada saat ini, Yesuan juga memanggil jatuhnya dari tempat penanaman dan membiarkannya bertemu dengan rubah reinkarnasi. Sebelumnya, Yesuan tidak berkomunikasi dengan pendaratan, menyebabkan sedikit kesedihan. Dia tidak menjawab, tetapi berkata langsung, "Tuan muda, apa yang terjadi sekarang? Dasar cakram hidup dan mati telah bergetar." Petik 2. Apa? Yesuan mengernyit. Dasar cakram hidup dan mati selalu bagus, dan pendaratan juga menggunakan dasar cakram hidup dan mati ini untuk memurnikan aroma kehidupan dan dosa orang mati. Bagaimana sekarang tiba-tiba berubah? Tapi mari kita bicarakan nanti. Lihat pemiliknya. Bai Ming tiba-tiba berteriak dengan penuh hormat. Pada titik ini, mata reinkarnasi sudah memadatkan bayangan, itu adalah wanita hari itu. Alam peningkatan cukup cepat, kata wanita itu dengan sedikit keheranan. Dia ingat bahwa ketika dia melihat Yesuan dan terakhir kali, Yesuan tampak seperti tempat yang berumur panjang, dan itu hanya tempat yang berumur panjang. Sekarang, sungguh luar biasa bahwa keduanya telah berubah ke tingkat kematian. Lagi pula, sudah berapa lama? Jika Anda mengikuti kecepatan ini, diperkirakan akan memakan waktu lama untuk sampai ke belokan. Mengerikan, kecepatan ini, bahkan reinkarnasi rubah tidak dapat dilakukan saat berlatih. "Terima kasih atas pujianmu," kata Yesuan dengan hormat. Wanita itu mengangguk sedikit, dan matanya akan jatuh pada tubuh itu. "Apakah kamu ingin pergi denganku secara langsung, atau terus tinggal bersamanya, mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk datang ke Villa Baihu?" Aku, mendengar ini, jatuhnya juga canggung, dia ragu-ragu. Setelah mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi, dia sangat penasaran dengan kehidupan masa lalunya. Namun, rubah reinkarnasi tampaknya hanya ingin membawanya pergi, dan dia tidak ingin meninggalkan Yesuan, jadi ragu-ragu. Yesuan tidak tahu bagaimana memilih musim gugur, tetapi sebenarnya itu tidak masalah. Bahkan jika jatuh sekarang dengan reinkarnasi rubah ke Villa Baihu tidak ada apa-apanya, lagi pula, dia tidak akan bisa pergi ke Villa Baihu. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, "Adikku dan aku akan pergi ke Villa Baihu." "Baiklah, kalau begitu aku menunggumu. Selain itu, makam ini tidak sesederhana yang kau kira, berhati-hatilah." Wanita itu tidak memaksanya dan langsung menghilang. "Selamat kepada pemiliknya," Bai Ming berkata dengan hormat. Song Qingsing sudah mengetahui identitas Yesuan. Tidak jelas apakah dua prajurit lainnya sudah mati. Ketika mereka melihat Yesuan dan jatuh untuk mengetahui rubah reinkarnasi, mereka hampir tidak takut kencing. Siapa rubah reinkarnasi? Salah satu dari 3 hegemon reinkarnasi. Namun, kalimat terakhir sebelum reinkarnasi rubah pergi membuat Yesuan agak terkejut. Makam itu, tidak sesederhana itu. Apakah ada bahaya lain? Pendahulu reinkarnasi rubah berkata begitu, "Pasti begitu, berhati-hatilah." Sambil memikirkan Yesuan, dia mengirim jatuhnya ke tempat penanaman dan membiarkannya terus berlatih. Dewasa, kita, setelah reinkarnasi rubah pergi, Bai Ming juga melintas ke Yesuan, menunggu instruksi. Seharusnya ada tempat untuk keluar, tapi Yesuan melihat ke arah pintu tempat Qi Tianrui keluar, lalu tiba-tiba ada gas sungguhan, dan tanah pun dibersihkan. Di bawah 2 patung tulang putih yang patah, masih ada 2 organ, hanya untuk bertarung, jadi tidak menyadarinya. Setelah reinkarnasi rubah mengingatkan, Yesuan ditemukan. Kedua agensi ini tidak tahu apa yang akan dibuka. "Jika kalian ingin pergi, ayo pergi sekarang," Yesuan berkata kepada Bai Ming dan Song Qingsing. Ini, Bai Ming dan Song Qingsing dan 2 prajurit Wu Jingjing lainnya yang sudah mati saling memandang. Hanya di 2 ruang bawah tanah itulah mereka hampir kehilangan nyawa, dan kemudian terjadi reinkarnasi, hanya membunuh mereka. "Ini semua tentang ini. Bagaimana aku bisa pergi sekarang? Aku tinggal." Pemilik rumah lelang, Song Qingsing, berkata langsung. Aku juga pergi." 2 lainnya juga membuat keputusan, "Aku juga meninggalkan perlindungan orang dewasa dengan aman." Bai Ming tegas. Meskipun ada satu dari sedikit orang yang tersisa, ada satu di kota Tianluosheng, tetapi sekarang kota Tianluosheng sudah mati, dan tinggalnya tidak ada gunanya. Namun, setelah mengetahui bahwa Yesuan dan rubah reinkarnasi memiliki hubungan, dia bertekad untuk tetap tinggal. "Jika Anda memiliki hubungan yang baik, masa depan cerah. Baiklah, karena Anda tidak pergi, maka saya akan membuka institusi."
Ye Xuan tidak lagi membujuk mereka. Bagaimanapun, jika itu benar-benar berbahaya, dia dapat melepaskan diri dari kehampaan. Membuka organ, mungkin ada bahaya, jadi mereka langsung mundur ke sudut, dibuka oleh Megatron dan pohon. Keduanya berdiri dalam posisi yang baik dan menunggu instruksi Ye Xuan. Buka. Setelah Ye Xuan siap, dia berkata, "Hei, hei." Kedua organ ditekan hampir bersamaan. Kemudian, seluruh istana bergemuruh dengan suara gemuruh, dan bagian tengah istana tiba-tiba terbuka, mengangkat sarkofagus batu besar. Apakah ini peti mati Qi Xuanyu yang merupakan pelari kuat? Bai Ming berkata dengan nada berbeda. Jika demikian, maka ada kemungkinan besar akan ada sesuatu sebelum Qi Xuanyu. Tentu saja, Qi Xuanyu mungkin juga merupakan reinkarnasi, tetapi setelah reinkarnasinya, dagingnya mati. Namun, Ye Xuan selalu merasa ada yang salah. Tuan kecil, tidak ada gerakan lain, apakah Anda ingin membuka batu ini? Pohon itu juga penasaran untuk bertanya. Ye Xuan menunggu sebentar, dan akhirnya mengangguk sedikit, buka. Bagus. Su Lao dan Wei Zentian mendengarkan mereka, dan segera mengambil penutup sekop batu. Pada saat ini, peti mati tiba-tiba memuntahkan roh mati yang kuat. Megatron dan pohon itu secara tidak sengaja terkontaminasi dan terbakar dalam sekejap. Hei, Megatron mati. Hei, roh abu sudah mati. Hei, Megatron dibangkitkan. Hei, roh abu dibangkitkan. Serangkaian 4 perintah sistem berbunyi, Ye Xuan seluruh orang lumpuh. Megatron dan pohon itu hanya sedikit terkontaminasi, dan mereka terbunuh. Seberapa kuat roh mati ini? Apa kepala di sini? Ye Xuan bertanya dengan licik. Tidak, melihat. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Juga, penglihatannya dan Ye Xuan berbagi. Ye Xuan tidak melihat benda-benda di dalamnya. Namun, dia sudah tahu kekuatan benda-benda di dalamnya, dan dapat langsung memusnahkan Megatron dan pohon-pohon tua dengan darah mayat hidup, dan itu pasti mengerikan. Tepat ketika Ye Xuan siap untuk membiarkan pohon tua itu menggunakan serangannya secara langsung, ketika pohon itu terguncang, penutup batu itu tertutup. Tiba-tiba suara renyah terdengar di telinga mereka. Hei, peti mati itu menyala sendiri, tetapi hanya ada mulut kecil, mungkin sepanjang jari telunjuk. Pohon itu sudah tua dan siap untuk melihatnya, tetapi pada saat ini, seluruh istana berubah lagi. Boom! Keempat dinding istana tiba-tiba membuka pintu yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian, mayat perang keluar dari dalam. 1, 2, 3, Ye Xuan dan yang lainnya secara tidak sadar mulai menghitung, dan setelah mereka menghitung, itu juga merupakan kejutan bagi harimau itu. 5, 20 penuh. Selain itu, semuanya adalah mayat. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa setelah 20 mayat perang keluar, masih ada 21 kali, 4 kali adalah 40, tetapi juga membiarkan orang tidak bermain. Bai Ming dan yang lainnya takut pucat, tetapi Ye Xuan terbelalak. Ini adalah kesempatannya. Begitu banyak mayat perang, cukup baginya untuk menerobos ke Xuan Jing yang mati 6 berat. Pohon tua itu juga dapat menerobos ke kematian 8 kali lipat, itu hanya kesejahteraan. Namun, benda di dalam peti mati itu masih tidak tahu apa itu, inilah yang membuat Ye Xuan cemburu. Tidak peduli apapun dirimu, ketika aku menerobos, bahkan jika itu sudah mati, aku akan menikahimu. Mata Ye Xuan membelalak dan dia langsung keluar. Pesta pembunuhan, buka. Su Lao dan Megatron segera memimpin dan langsung memulai. Yang terakhir membuka badai pedang. Hei, ketika mereka mulai membunuh mayat, penutup peti mati sedikit turun. Ye Xuan memperkirakan bahwa peti mati ini seharusnya bukan Qi Xuanyu, itu harus disegel dengan sesuatu. Sekarang, benda ini menerobos segel. Jadi, dia masih punya waktu. Kekuatan penuh, bunuh. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung menggunakan langit malam. Istana tiba-tiba menjadi gelap. Saat melihat wawasan, dia langsung dapat menemukan manik-manik misterius di tubuh perang. Dengan 5 alam kematiannya, jika Anda menyerang dengan seluruh kekuatan Anda hampir dapat langsung menghancurkan mutiara mentah. Hei, oh! Setelah Ye Xuan mencabut mayat perang terdekat, sebilah pedang menusuk bahu mayat itu dan menghancurkan manik-manik suci mentah. Kemudian dia menariknya keluar lagi dan memotong kepala mayat itu. Mayat ini sudah mati, pertama-tama potong kepalanya, dia juga dapat pulih dengan manik-manik mentah, jadi yang terbaik adalah menghancurkan Xuanzu asli. Mayat perang memberi Ye Xuan Yicheng peningkatan, lumayan.
Ketika dia sendiri membunuh mayat itu, dia juga memberi pohon tua dan Megatron posisi untuk menemukan manik-manik suci. Kerja sama mereka sempurna, dan jumlah mayat dengan cepat berkurang. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Nilai pembunuhan Yesuan terus meningkat, dan peningkatan dalam pesta pembunuhan juga meningkat. Pada saat yang sama, kultivasinya terus meningkat dengan menelan mayat-mayat perang ini. 50%, 2 kali lipat, 5 kali, 2 kali lipat. Peningkatan dalam pesta pembunuhan meningkat dengan cepat. Ketika Yesuan membunuh mayat perang ke-23, dia akhirnya mendengar suara sistem. Hei, tuan rumah menerobos, dan sekarang 6 mati. Pada saat ini, peningkatan dalam pesta pembunuhannya telah mencapai 5,2, dan itu adalah 2,5 kali kekuatan terobosan. Namun, sarkofagus batu itu telah dibuka setengahnya. Selesaikan dengan cepat. Yesuan menelan ludah. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk melihat apa yang ada di batu itu, dan penting untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Mayat yang keluar kali ini penuh dengan 40, dan semuanya adalah 7 tingkat kematian. Untungnya, itu hanya kematian Suanjing 7 yang berat. Jika Suanjing 8 yang mati, diperkirakan akan selesai. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika perang terakhir terbunuh, peningkatan Yesuan sudah 3 kali lebih tinggi. Pada saat ini, Yesuan semuanya ditelan oleh mayat perang yang baru saja dikumpulkannya. Hei, semangat abu menerobos, dan saat ini sudah mati selama 8. Sekarang Yesuan baru saja membiarkan terobosan lama pohon itu, jika tidak, mayat perang itu mungkin akan ditingkatkan ke 8 tingkat kematian, akan sulit untuk dibunuh. Bagaimanapun, pengalaman mereka tidak ada hubungannya dengan pangkat mereka. Hei, hanya saja penutup sarkofagus batu itu terbuka semua, dan gas membara yang membara langsung dari dalam terkejut. Semua orang bernafas dan melihatnya pada saat ini, lengan berlapis baja tiba-tiba muncul di sarkofagus batu, dan kemudian seorang pria yang mengenakan baju besi abu-abu gelap perlahan berdiri dari sarkofagus. Daerah sekitar Siji penuh dengan roh-roh mati yang besar. Bahkan jika pohon itu sekarang menyerbu masuk, saya khawatir itu akan mati seketika. Baju besi itu sangat tinggi, mencapai 2 meter, dan seluruh tubuhnya terbungkus baju besi abu-abu gelap, dan wajahnya tidak dapat dilihat. Ketika dia berdiri, desahan kesedihan tiba-tiba diserap olehnya, dan kemudian napasnya tiba-tiba naik. Suanjing mati 7 berat, mati dan mematikan 8. Suanjing mati Jeoshong. Dalam sekejap mata, itu akan mencapai akhir Suanjing mati, dan itu masih puncak Suanjing mati. Aku pergi, ini adalah hal hantu. Yesuan ketakutan. Di mata wawasan, dia melihat bahwa baju besi itu bukan daging tetapi kerangka. Apa ini? Raja Tengkorak. Sama seperti Yesuan yang berbeda, Bai Ming berseru. Raja sakral juga dianggap sebagai hewan aneh, tetapi sangat istimewa. Ia merupakan kombinasi tulang putih dan batu. Ia sangat langka dan sangat sulit dipecahkan. Sekarang, saya telah menemukan kerangka puncak Suanjing Jiufeng yang mematikan. Menurut Raja, tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Yesuan juga tidak tahu cara membunuh Raja kerangka ini. Jika ada unicorn yang jatuh, itu seharusnya baik-baik saja. Sayangnya, unicorn miliknya digunakan di Qitianrui, jika itu baik untuk bertahan. Pada saat ini, pohon tua itu dibunuh oleh Raja Kalajengking sekali, dan tidak sabar untuk memulai. Api, hei, tinju lelaki tua itu mengenai helm kerangka ini, tetapi itu hanya membuat kepalanya sedikit lebih rendah, dan tidak ada yang patah. Hah, tiba-tiba, ada mayat di helm, dan pohon tua itu sekali lagi merasa malu. Namun, kali ini pohon itu selalu mati, dan kematiannya cepat, tetapi tubuh tua pohon itu memiliki darah orang mati. Sebaliknya, padamkan. Tampaknya Raja Kerangka ini tidak begitu mudah dipecahkan. Untungnya, bagaimanapun, Yesuan sekarang memiliki peningkatan 3 kali lipat, dan peningkatan ini, ada juga badai pedang. Keringkan dia. Yesuan segera memberi perintah kepada Megatron. Tetapi saat berikutnya, Megatron tertegun. Apakah kamu membiarkanku meyakinkannya? Yesuan sekilas. Raja tulang pipi ini terlihat cukup kuat, dan kotak-kotak hewan peliharaan Yesuan banyak, dan itu baik-baik saja. Namun, kuncinya adalah bagaimana cara mengumpulkannya. Ini adalah hewan peliharaan dari puncak Suanjing Jiufeng yang mematikan,
bahkan jika kontrak terbaik tidak mungkin. Ye Xuan, tanpa sadar menyapu sedikit dan menemukan bahwa itu bukan tidak mungkin. Apakah masih ada kontrak pelayan utama yang ditukar dengan poin menelan? Ye Xuan terkejut. Sebelumnya dia ditukar dengan kristal fagosit, sekarang aku tidak menyangka akan ada pertukaran dengan poin menelan. Selain itu, kontrak pelayan utama ini sangat sombong dan dapat dipaksa untuk menyimpulkan kontrak dengan pihak lain. Batas atas adalah level ketiga dari tuan rumah. Dengan kata lain, Ye Xuan bisa menjinakkan Raja Kerangka ini. Baiklah, Megatron, kali ini aku akan memberimu adik laki-laki. Cahaya Ye Xuan menyala, dan dia menghabiskan sedikit poin menelan dan menukar kontrak pelayan utama. Pada saat ini, tubuh Raja Suci sedikit bergetar, dan kemudian pemandangan aneh terjadi. Begitu banyak tubuh di tanah, mereka mulai bergerak, dan kemudian memanjat. Surga, Raja Suci ini memiliki keinginan untuk mati. Bai Ming berseru lagi, kematian akan. Suatu kali, Ye Xuan juga pernah bertemu sekali, yaitu, ketika dia berada di tanah orang mati, dia lahir di Undet. Ye Xuan masih ingat bahwa setelah membunuh Raja Mayat Hidup, ada mata kematian yang menyerap kehendak kematian. Tidak hanya itu, dia hampir membunuh hidupnya. Jika bukan karena naga mini, dia memperkirakan dia akan kehilangan dua avatar. Benar saja, itu hewan peliharaan yang bagus, lihat aku telah menerimamu. Ketika Fang Weiwei mengatakannya, Ye Xuan masih agak enggan, bagaimanapun juga, itu adalah sedikit titik telan, tetapi sekarang, dia langsung mengambil keputusan. Hewan peliharaan yang bagus, tetapi dapat memberinya banyak kemudahan, selama ada beberapa keterampilan, cukup daur ulang, ada juga titik telan. Sedikit titik telan, tidak ada kerugian. Hei, di kaki Ye Xuan, sebuah susunan merah terangkat. Pada saat yang sama, ada juga formasi di bawah telapak kerangka itu. Mulai menyimpulkan kontrak. Kontrak pelayan utama ini sedikit wajib, jadi Raja Kerangka ini sangat tahan, dan langsung membiarkan mereka yang dibangkitkan bergegas menuju Ye Xuan. Ye Xuan tidak bisa bergerak sekarang, tetapi untungnya ada orang yang menjaganya. Beri aku kematian. Pohon itu langsung melesat dan membakar semua orang di dekat Ye Xuan menjadi abu. Proses penyelesaian kontrak agak lambat dan berlangsung selama 10 detik. Dalam 10 detik ini, Bai Ming dan yang lainnya telah terkejut. Ye Xuan, sebenarnya melayani Raja Tulang, tetapi telah melintasi 3 alam. Tidak menunggu mereka untuk terkejut, formasi itu menghilang, dan segera, pikiran Ye Xuan membunyikan suara sistem. Hei, tulang-tulang berhasil. Hewan peliharaan keempat, Raja Kerangka. Tanpa menunggu Ye Xuan, saya mendengar perintah sistem kedua. Hei, Raja Kerangka itu bisa menjadi senjata sihir pendamping Megatron. Setelah menjadi senjata sihir pendamping, dia bisa berbagi level dan darah dengan senjata sihir itu, dan memiliki karakteristik senjata sihir. Ketika pertempuran digabungkan, kekuatan Raja Kerangka dan Megatron menjadi 2 kali lipat. Mendengar ini, Ye Xuan sedikit tercengang. Raja Kerangka ini bisa menjadi senjata sihir pendamping Megatron, bukankah itu adik laki-lakinya? Adik laki-lakinya, bahkan bisa berbagi level dan darah dengan kakak laki-lakinya. Ketika keduanya bertarung, kekuatan kedua belah pihak bisa menjadi 2 kali lipat. Aku menggosoknya. Tidak heran Megatron ingin Ye Xuan menjinakkan Raja Kerangka ini. Ternyata dia seperti sapi. Kali ini, itu benar-benar keberuntungan besar. Saat ini, Ye Xuan setuju untuk menjadikan Raja Kerangka ini menjadi senjata sihir pendamping Megatron. Properti senjata sihir itu sendiri menghemat sedikit titik telan Ye Xuan, sehingga di masa depan, Raja Tengkorak itu akan sama abadinya dengan Megatron dan pohon tua itu. Hei, Raja Tulang telah menjadi senjata ajaib yang menyertai Megatron. Sistem itu meminta lagi. Namun, ini tidak semuanya baik, karena Ye Xuan melihat bahwa ranah Raja Kerangka ini secara langsung direduksi menjadi 7 dimensi yang mati, sama seperti Megatron. Bagaimanapun, Megatron adalah kakak laki-laki, bagaimana ranah adik laki-lakinya bisa melampaui kakak. Tetapi Ye Xuan tidak terlalu peduli, berkata dalam benaknya, tulang-tulang raja, setelah julukannya disebut tulang rusuk, diikuti oleh Megatron. Raja Kerangka tidak dapat berbicara, dan kedua mata hantu itu berkedip 2 kali. Ayo, lihat kecocokannya, kata Ye Xuan kepada Megatron dan Raja Kerangka. Saat berikutnya, Megatron tiba-tiba menjadi pedang selebar 1 meter dan panjang 3 meter.
Kerangka Raja Sakral itu menggenggam dan menggenggam pedang raksasa Megatron, yang merupakan kecocokan meskipun pas, tetapi baju besi kerangka itu juga telah mengalami beberapa perubahan. Baju besi abu-abu gelap tiba-tiba memiliki kilau yang mempesona, dan napasnya tiba-tiba berlipat ganda. Benar saja, efektivitas tempur meningkat. Selain itu, Ye Xuan memiliki keterampilan pencegah unicorn, yang meningkatkan atribut ganda hewan peliharaan itu. Itu adalah dewa. Ayo, pohon itu sudah tua dan mereka bertarung satu. Ye Xuan berkata kepada pohon tua itu. Hei, Xiao Tian sebenarnya memiliki adik laki-laki, biarkan aku datang untuk menemuimu. Pohon tua itu membanting dan melesat ke belakang kerangka itu. Baru saat itulah dia menyelinap ke Raja Sakral sekali. Pada saat itu, Raja Sakral adalah puncak Xuanjing yang mati. Dia tidak memanfaatkannya, tetapi dia dicekik oleh kematian. Kali ini, ranah tulang-tulang jatuh ke ketujuh yang mati. Saya tidak tahu seperti apa pemandangannya. Hei, tinju tua pohon itu menghantam di belakang Raja Tulang Pipi. Dia meninju dengan sekuat tenaga dan masih tidak bisa menghancurkan pertahanan Raja Kerangka itu. Bentuk kerangka tulang pipi hanya sedikit bergetar, dan kaki kanan tiba-tiba melangkah maju, lalu dengan cepat berbalik dan menyapu lurus dengan pedang. Puff! Pedang besar gempa bumi itu sangat kuat, dan pohon itu langsung terpotong menjadi dua. Kecepatan ini telah melampaui respons pohon tua itu. Dengan keterampilan Kirin Deterrence, Megatron dan Raja Tengkorak keduanya dapat memainkan kekuatan tempur 2 kali lipat, dan dengan efek senjata sihir terkait, kedua kekuatan tempur itu menjadi 3 kali lipat. Raja Tulang awalnya dikenal karena pertahanannya. Sekarang seluruh atribut telah ditingkatkan, dan pertahanannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Bersama dengan darah mayat hidup, itu benar-benar kekuatan kecil yang tidak dapat dibunuh. Bahkan pohon-pohon yang lebih tinggi di wilayah mereka tidak mendapat manfaat, dan mereka telah terpotong. Pedang itu terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi dan menghancurkan tanah. Ye Xuan memperkirakan bahwa bahkan jika itu adalah orang kuat yang sudah mati, dia hampir tidak dapat mengambilnya. Untungnya, pohon tua itu juga memiliki darah mayat hidup, dan dengan cepat pulih. Aren, ini benar-benar besar. Ye Xuan sangat gembira dan lupa melihat keterampilan Raja Kerangka ini. Dia dengan cepat memulihkan pikirannya dan melihatnya. Ada 4 keterampilan Raja Kerangka, elegi jiwa, jiwa yang tak terkalahkan, cengkeraman Hades, dan kejahatan. Elegi jiwa adalah keterampilan pasif. Selama Ye Xuan dan Raja Sakral membunuh satu orang, jiwa elegi jiwa akan ditumpangkan, dan kekuatan tempur Raja Sakral akan meningkat sesuai dengan persentasenya. Di bawah elegi jiwa ini, ada juga keterampilan aktif yang disebut pasukan orang mati, yang menghabiskan banyak jiwa, yaitu, efek dari keinginan kematian, dan kebangkitan tubuh untuk pertempurannya. Semakin tinggi jumlah jiwa, semakin tinggi atribut Raja Kerangka. Setelah pasukan orang mati digunakan, peningkatan atribut elegi jiwa akan berkurang. Deskripsi perang abadi sederhana, sehingga Raja Kerangka dapat menggandakan atribut penuh dan menggunakannya sekali sehari. Tangan Hades adalah keterampilan kontrol yang kuat yang dapat digunakan untuk membawa orang ke depan dan menggunakannya sekali sehari. Kedatangan kejahatan adalah keterampilan halo. Selama Raja Tengkorak hadir, Ye Xuan, Megatron dan Sulao dapat meningkatkan kecepatan dan pemulihan. Ini adalah 4 keterampilan Raja Kerangka. Selain itu, ada kecocokan dengan Megatron. Batu aliran langit yang rusak. Tidak perlu dikatakan, keterampilan ini adalah keterampilan menyerang yang kuat, dan tidak ada waktu pendinginan. Ini adalah semacam sifat dengan unicorn. Ye Xuan perlu menelan biji atau senjata untuk pulih. Pada saat yang sama, dalam kondisi fit, atribut penuh jiwa perang abadi ditingkatkan, dan itu juga berpengaruh pada Megatron. Jika dihidupkan, Raja Tengkorak dan Megatron dapat memainkan kekuatan tempur 4 kali lipat dan hanya dapat digambarkan dengan kengerian. Haha, kali ini aku benar-benar tidak menerima hewan peliharaan yang salah, itu terlalu tidak normal. Ye Xuan tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Hanya hewan peliharaan langka dan berharga yang akan memiliki keterampilan setelah menerimanya, dan Raja Kerangka ini tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga banyak, sangat praktis. Jika ratapan jiwa ditumpangkan, kekuatan tempur Raja Kerangka akan cukup kuat untuk meledak. Mayat-mayat ini tiba-tiba ditipu, yang merupakan efek dari pasukan orang mati. Namun, setelah Raja Tengkorak ditaklukkan, pasukan orang mati masih dapat digunakan, yang tidak buruk.
Kematian sudah mati, biarkan mereka beristirahat dengan tenang. Yesuan memberi perintah kepada tulang rusuk. Putong, putong, putong. Seorang mayat hidup tidak memiliki petunjuk dan langsung ditanam di tanah. Perjalanan ke ruang makam Suanyu ini tidak salah. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, tetapi juga menaklukkan hewan peliharaan yang kokoh. Ketika Anda pergi berbelanja di masa depan, Anda dapat memiliki hewan peliharaan yang tampan di belakang Anda. Jangan sebutkan angin, Tuan kecil, Anda mendapat untung besar kali ini. Saya kira jika kita bertarung, saya khawatir saya tidak bisa mengalahkan mereka. Orang tua itu tidak bisa menahan tawa. Dia sudah mati, dan dia bahkan mengalahkan Raja Tulang Berkaki 7. Namun, sekarang Raja Kerangka dan Megatron dalam keadaan fit, dua atribut penuh telah berlipat ganda, tetapi itu normal. Jika mereka hancur, pohon tua itu akan dipilih bersama Raja Kerangka. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang menang. Tulang rusuk, bagaimana mungkin kamu ada di sarkofagus ini, pemilik ruang pemakaman ini? Yesuan bertanya. Raja Tulang tidak akan berbicara, tetapi dia dapat memberi Yesuan suara yang sama seperti Megatron. Tentu saja, hanya bakat utama Yesuan yang bisa mengerti. Oh, maksudmu kamu melangkahi dan kalajengking dipilih, tetapi kamu ditangkap oleh kalajengking. Jika kamu ingin menaklukkanmu, kamu tidak mau menyerah, dan kemudian menyegelnya di sini. Yesuan segera mengerti. Kalajengking di mulut Raja Tengkorak adalah Ki Suanyu, penguasa makam Suanyu, yang merupakan saudara perempuan dari reinkarnasi Ki Tianrui. Sebelum Yesuan berpikir bahwa ini adalah warisan Ki Suanyu, dan tidak ada apa-apa. Ketika orang biasa masuk, mereka tidak hanya tidak akan mendapat manfaat, tetapi akan dibunuh dan akan jatuh ke titik ini. Namun, ini adalah kesejahteraan yang sangat besar bagi Yesuan. Baiklah, aku akan menemuimu di masa depan, aku akan membantumu, dan membalas dendam untukmu. Yesuan mengangguk kepada Raja Tulang, dan yang terakhir sekarang membenci tulang Ki Suan, lagi pula, itu telah disegel di sini selama ribuan tahun. Selamat kepada orang dewasa. Bai Ming dan yang lainnya segera menyambut mereka, dan tampak seperti wajah. Mereka hanya berpikir bahwa mereka telah mati. Saya tidak menyangka Raja Kalajengking yang begitu kuat akan ditaklukkan oleh Yesuan. Itu adalah keajaiban. Kerangka tulang suci Suanjing Jiu Feng yang mematikan diperkirakan tidak lebih buruk dari yang lebih kuat dari lingkaran yang berputar. Yesuan dapat menaklukkan, yang merupakan kekuatan besar. Haha, terima kasih. Yesuan dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, tiba-tiba aroma kematian yang kuat menyebar dan membuat orang-orang di tempat itu gemetar. Mereka semua melihat ke atas dan menemukan mata besar di langit di atas istana.